Ini sudah mulai. Ya. Siapa ini dibawa? Assalamualaikum Assalamualaikum. Kopi Ustaz. Lampung. Iya. Assalamualaikum Yai Ahmad Nur. Waalaikumsalam. Salam, Kopi Lampung sama salam. kopi Madura Selamat sama-sama hitam. pagi. Selamat pagi, selamat pagi, semangat pagi. Waktu Kopi subuh. Madura. Kopi Ustaz. Kopi Madura ini. Kopi Lampung nih. Kopi Kopi Madura. Lampung. Aduan. Ya, mana yang lebih Tapi hebat ori kopi kalau Madura? masih ori nggak Ustaz? Yai itu kopinya. Kopinya ori nggak? Beli Ori. sasetan ya? Oh, enggak. Ini memang asli, ya, memang asli. Selamat ngopi, bismillah. Kopi dulu pakai peci dulu biar nyetrum ilmu Ustaz nih. Yai. Tapi kalau ngopi itu pakai rokok kalau saya. Nggak bisa kalau nggak pakai rokok. Berapa hari sehari itu berapa kali berapa bungkus Yai? Ya sekitar 2 bungkus. Kalau nge-lab itu, banyak ngabisin rokok. Berarti ngerokok ini istirahatnya saat lagi tidur ya Oh Yai? iya. Kalau nge-lab yang banyak, kalau nge-lab itu banyak ngabisin rokok. Iya, karena supaya tidak ngantuk, supaya tetap bugar gitu, ya, supaya tetap fit lah. Alhamdulillah. Iya, silakan barangkali Anda mempunyai menemukan penjelasan-penjelasan yang berhubungan dengan judul di atas, silakan. Tobat apa itu? Ciri-ciri tobatnya diterima. Ciri-ciri tobat diterima. Yang pertama, ciri-ciri orang tobat diterima itu satu, lisannya mengatakan bahwa dia ingin bertobat karena Allah secara lisan dan diikuti dengan perbuatan-perbuatannya yang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Ya, hampir mirip dengan apa yang saya catat. Nah, masalah lisan belum tentu dia ingin berubah, tetapi sudah ingin berubah menuju ke Allah Subhanahu wa taala, ingin ada kebaikan berubah. Tapi apakah perbuatannya itu selaras, konsisten? Nah, itu mudah-mudahan kita memohon kepada Allah diberikan taufik dan rahmatnya, Ustaz. Karena kadang-kadang kita ini ingin bertobat, tapi gangguan itu semakin keras gitu, tantangan ujiannya Ustaz. Nah, di situ Betul. kita hanya memasrahkan kepada Allah. Mudah-mudahan taubatan kita ini benar-benar taubat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya manusia. Kalau akhlak masih bisa kita lihat, tapi banyak sekarang ini orang akhlak ini hanya untuk kebaikan tampak secara zahir aja Ustaz. Tapi sininya belum tentu. Iya. Saya pura-pura baik nih, akhlak saya diperbaiki, mungkin selama ini saya nggak sholat. Saya sholat, tapi setelah sholat saya ini tetap hati saya ini masih jelek gitu. Mudah-mudahan kolbu dengan perbuatannya itu selaras gitu. Nah, yang tahu itu hanya Allah dan orang itu sendiri, Ustaz. Kalau orang lain bisa ditipu-tipu, Ustaz. Betul. Makasih, Ustaz. Iya, betul. Jadi sesungguhnya intinya ada dalam hati gitu. Walaupun kita terpaksa terkadang itu menjelaskan dengan kata-kata, itu pun dengan niat yang ikhlas, kan begitu. Artinya cuman begini terkadang ya, kita itu kalau mau dianggap orang jelek oleh orang lain, seakan-akan gak terima. Seakan-akan kita itu harus dipandang baik oleh orang. Itu terkadang ada di kita itu. Nah, itu juga tercela sesungguhnya. Masih tidak ikhlas itu. Karena masih seakan-akan dia itu ingin dipuji orang gitu. Kan begitu kan. Iya. Jadi masih ingin dipuji oleh orang lain. Gak rela kalau dia itu dianggap orang jelek. Memangnya kenapa? Kalau kita misalnya kalau kita misalnya jelek kata orang lain, tapi kata Allah tidak jelek, gitu.
Atau kita ingin terkenal, ingin viral. Ingin viral misalnya. Tapi enggak viral di langit. Cuma viral di dunia, enggak viral di langit gitu. Karena gini Ustaz, ada yang tobat ini karena kita berbuat maksiat kepada manusia dan berbuat maksiat kepada Allah. Iya. Menurut saya Ustaz. Ketika kita bertobat kita tobat itu, tujuan tobat itu karena kita ini merasa mengganggu karena perbuatan maksiat kita ini menghadapi kendala-kendala dalam hidup, sehingga kita bertobat. Nah, ada ujian yang lain gitu. Misalkan saya tobat karena maksiat. Nah, tapi saya ini masih pelit. Nah, saya dulu pelit, sekarang saya tobat karena saya bermaksiat. Tetapi dalam harta, saya belum bertobat, Ustaz. Maksudnya, saya cara nyarinya, uang itu dari mana, untuk kemana. Itu masih pelit. Nah, tapi maksiat yang sana saya dulu tobat. Tapi ukuran duit saya juga masih belum move on gitu, belum berubah gitu. Masih sholat kan andalan saya. Nah, di sini ada ini ya, Mas. Anak Bapak ya. Ini yang kelima ini ngepas dengan apa yang Anda maksudkan gitu ya. Kan pertama begini. Pertama, ciri-ciri orang yang bertobat itu diterima, dia mampu menjaga lidah atau ucapannya. Yang kedua, tidak mempunyai sifat hasud atau iri hati. Yang ketiga adalah menjauhkan diri dari pergaulan jahat. Ya kan? Pergaulan yang jahat bersama orang-orang jahat. Yang keempat, meridhoi musuh-musuhnya. Nah, yang kelima ini yang cocok ini. Akhlaknya berubah semakin baik. Dari yang asalnya pelit jadi tidak pelit gitu. Ya, pelit sekarang itu kan. Kan pelit itu akhlak tercela, Bapak, ya kan? Akhlak tercela pelit itu. Ya kan? Begitu. Yang keenam di sini gemar bersedekah. Masuk sudah. Masuk dengan apa yang Anda maksudkan. Yang ketujuh, apa ini ya? Lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Ini juga tanda-tanda. Yang keberapa ini? Yang kedelapan, gemar beristighfar. Yang kesembilan, yang terakhir, membenci kemaksiatan. Ini yang banyak. Gitu ya. Jadi tambahan untuk saya Ustaz, saya mungkin saya masih jauh, terus belajar sama Kiai Nur Khalid. Jadi ada ulama itu juga. Agungkanlah nama Allah, berbuat baiklah kepada sesama makhluk Allah. Itu gimana itu Ustaz? Agungkan nama Allah, ya betul. Wa kabbirhu takbira. Berbuat baiklah kepada makhluk Allah. Ya karena hanya itu sesungguhnya. Wa may yu'azzim syairallah, itu sama dengan itu. Wa may yu'azzim syairallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Berarti dia itu di hatinya ada ketakwaan gitu. Apapun syiar-syiar Allah itu diagungkan, seperti pengajian, masjid, musholla, pendidikan, pondok pesantren itu syiar, haji, pernikahan, silaturahmi dan seterusnya. Sedekah itu termasuk itu. Syiar Allah itu. Kemudian tidak cukup itu, tapi kita memuliakan makhluk Allah. Begitu ya. Karena itu adalah hubungan vertikal dan horizontal gitu. Jadi hablum minallahnya baik, hablum minan nasnya juga baik. Jadi tidak cukup di hablum minallah saja. Hubungan dengan Allah baik, tapi dengan manusia kita menyakitkan. Katanya mau menyelamatkan setelah sholat, assalamualaikum, semoga kamu selamat. Tapi kok nyatanya mulut kita itu menyakitkan orang lain, apakah itu menyelamatkan? Betul kan? Gimana itu?